bawalah dia bincang-bincang dengan gaya akal, logika. Kemana logika akalnya tadi, Buya? Baliklah tadi kepada apa yang dia pegang kebutuhan. Nah, itu kan, Dek, nggak bisa kau pisah sama HP kan? Itulah sholat tuh. Kan, Dek, nggak bisa kau pisah dengan gincu tuh kan? Itulah sholat tuh. Nah, Dek, tak bisa kau dengan make up tuh kan? Itulah sholat tuh. Berarti harus saling mengingatkan ya, Bang. ya. Berarti itulah yang untuk Iya. Terakhir, iya, Bang, setelah aku lakukan sholat, aku lakukan puasa, apa aja aku beli cocok sama aku, Bang. Selama ini semua tak bagus. Waktu aku tengok bagus, udah nyampe rumah kurang bagus. Terakhir habis uang Abang tak kemana-mana katanya. Dari mana kepuasan itu? Dari sholat dan puasa. Itulah batin nih puas, pikiran nih pun puas. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi. Kali ini kita bersama tamu kita. Siapa namanya, Bang? Dedi Ginting. Dedi Ginting akan melakukan konsultasi pertanyaan tentang agama dan sosial dalam rumah tangga. Masya Allah, ini menarik nih teman-teman YouTube sekalian. Jangan lupa yang baru datang untuk mensubscribe, like, dan juga mengkomen serta nge-share-nya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Baik, kita akan memulai untuk pertanyaan. Baik, Bang Dedi Ginting. Ya, tadi katanya ada yang mau dikonsultasikan nih sama Bang Andi di channel al.andawi.andi. Apa itu? Ya, jadi saya kan aslinya Muslim dari keluarga semua, Buya. Alhamdulillah. Dan istri, alhamdulillah, saya bawa ke mualaf. Alhamdulillah. Dan pernikahan saya sudah berumur 5 tahun, Buya. Dan dikaruniai, alhamdulillah, 3 anak, Buya. 2 laki putra dan 1 putri. Nah, yang saya sangat sulit untuk sekarang ini, Buya, sampai sekarang saya belum bisa membawa istri saya ini untuk lebih kajian ke Islam ini, Buya. Gimana cara-cara saya biar saya bisa membawa istri ini selayaknya lah jadi istri yang soleha untuk seorang suaminya, Buya. Baik, yang pertama harus kita pahami bahwa agama itu adalah, kalau bahasa di al.andawi.andi, selalu kita bahasakan dengan bahasa yang sangat logis. Agama itu bagaikan kendaraan. Ya, kendaraan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Tentu dia mempunyai fasilitas-fasilitas di dalamnya. Nah, sederhananya adalah agama ini adalah suatu transportasi menuju cinta. Ya, nah, yang kita mau jumpai kan cinta. Ya, baik. Makanya di dalam Islam itu, Bang Dedi Ginting, ada 3 kupasan kajian keislaman. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Tauhid ini identik dengan kupasan keimanan, keyakinan, kecintaan. Fikih ini memahami tentang cinta itu, tentang yakin itu. Ketika sudah paham kita tentang iman dan yakin ini kan, fikih ini kan peraturan-peraturannya dia. Untuk bagaimana cinta itu terjalankan dengan baik. Maka muncullah kenikmatan dalam bercinta, itulah dalam tasawufnya namanya. Ini yang disebut dengan seni. Seni dari keyakinan yang diterapkan dengan peraturan dan dinikmati dengan memadukan antara keyakinan dengan peraturan tadi. Sehingga lahirlah anak yang bernama seni. Kenikmatan tadi maksudnya. Baik, biar nggak mutar-mutar kajiannya Bang Dedi Ginting. Kita tahu bahwa agama itu adalah memunculkan kajian kondisi batin yang tidak kacau. Kita pakai bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu kacau. Artinya memunculkan ketidakkacauan dalam hati, perasaan, dalam akal atau pikiran. Berarti di situ adalah keselarasan.
Selarasnya Bang Dedi Ginting dengan istri, selarasnya istri dengan Bang Dedi Ginting. Namun ada hal-hal yang lain ketika masuk kepada suatu hal yang lebih serius seperti tentang praktek ibadah. Ya, benar. Nah, berbicara tentang praktek ibadah, maka jangan berhenti di dalam dunia fikih saja. Ini kan fikih peraturan nih. Kalau tidak diawali dengan tauhid, yang menjadi risaunya nanti orang yang kita cintai, teman-teman yang kita punya, apalagi teman hidup yang kita sayangi, ya, ini adalah ketika kita tak mengenalkan dirinya dengan yang pertama tauhid tadi. Berbicara tentang tauhid itu disebut dengan cinta. Ya. Tauhid itu kan aslinya yang disatukan, Ya, Bu. yang diesakan. Gak ada lagi yang lain selain dia. Apalagi dia bukan sembarangan itu, makanya tetap kita hargai. Jangan dikatakan dia main-main dalam memasuk Islam itu. Ya. Menggadaikan agama yang lama bukan gampang. Walaupun kita cemburu dengan pasangan hidup kita, nggak semudah itu dia untuk beralih ke pasangan hidup yang baru. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka hilanglah cemburu. Pengalaman masalahnya. Artinya, gaduhnya suasana hati kita, perasaan kita, ketika kita cemburu di saat istri kita nanti berbaur dengan orang yang banyak. Tapi kita nggak pernah berpikir, nggak semudah itu dia untuk beralih dari laki-laki satu dengan laki-laki yang lain. Itulah bahasa cinta tadi. Itulah bahasa tauhid tadi. Ya. Maka ketika pun dia berbaur dengan orang yang banyak, tetap dia akan mengingat suaminya. Ini bahasa umumnya ya. Ya. Bahasa bebasnya ya. Ini saya bawa main-main dulu Bang Dedi Ginting. Ya, Pak Buya. Ini bahasa main-main dulu nih saya bawa, nggak langsung to the point nggak. Ya. Kalau orang filsafat gitu, Mas. Ya kan? Jadi artinya bagaimana? Kita pahamlah bahwasanya dia itu sudah full, memang dia masuk Islam itu karena dia tidak main-main untuk melepaskan keyakinan lama. Ya. Tuh satu poin. Apa maksud Buya nih? Jadi maksud Buya adalah dia tetap tidak main-main untuk berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan yang baru. Jadi itu yang pertama, poin pertama. Artinya tetap kita nggak buruk sangka kepada dia. Begitu ya, Bu. Permasalahannya ketika kita tidak menghargai dia beralih dari keyakinan satu ke keyakinan berikutnya, ini membuat nggak tenang. Yang membuat nggak tenang rumah tangga itu siapa? Kita sendiri. Inilah setan ini datang nanti buat kita cemburu. Dan akhirnya kita nggak menghargai orang yang kita cintai. Sehingga ujung-ujungnya itulah yang tanpa kita sadari, kita tidak menghargai dia punya keyakinan yang sudah berpindah dari keyakinan lama ke keyakinan baru, mendatangkan setan menggoda kita, dan akhirnya kita tidak percaya bahwa dia betul-betul beralih dari agama lama ke agama baru, yaitu agama kita. Satu, itu kata kunci buat Bang Dedi Ginting agar mudah untuk bisa menelusuri ke dalam lurung hati yang paling dalam, agar dia bisa memahami nanti apa guna ibadah itu. Yang pertama ya. Ya, Bu ya. Awalnya adalah jangan sampai datang buruk sangka kita kepada dia. Yakinlah kita bahwa dia betul-betul memang ya lepaskan ya keyakinan lamanya untuk menjumpai keyakinan baru untuk dirinya, bukan untuk diri Bang Dedi Ginting. Bukan karena Bang Dedi Ginting dia masuk Islam. Dan cara-cara meyakinkan itu seperti apa? Nah, nyambung. Barulah masuk kedua. Pindahlah kita ke fikih, tapi tetap memahami bahasa dalam kajian tauhid. Nah, ketika diumum kalau kajian tauhid ini dia dikenal dengan rukun iman itu Bang Dedi. Ya, Bu ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, Nabi, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik, takdir buruk. Fikih tadi dekat dengan kajian rukun Islam. Rokok dulu ya tuber ya. Gak apa-apa kalau Bang Isan tutor bilang gak apa-apa merokok katanya. Yang penting sampel rokok aja nampak. Kecuali kalau memang dia udah bayar kita. Ya. Ketika masuk ke rukun Islam, dia masuk kepada bersyahadatain.
bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, yang ketiga haji bagi yang mampu. Nah, di mana hubungan tadi? Di sini kita masuk kepada rukun Islam pertama. Ya. Bahwasanya dia telah beralih dari agama lama ke agama baru. Dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi nggak ada lagi Tuhan yang selain Allah. Nah, inilah masuk kepada ketauhidan yang sebenarnya berkembang. Maka masuklah pembuktian cinta dia kepada Allah dan Rasulullah adalah dengan sholat. Nah, untuk memahami sholat, kan sholat nih sekarang ceritanya ini. Belum 5 waktu, Buya. Iyalah, ini mau Buya jelaskan nih Bang Deddy Ginting. Sholat ini, ya kan? Sholat ini kanlah yang mau kita kupas, yang bagian dari ibadah yang selalu dibahas karena nggak dikerjakan. Ya. Tapi kenapa? Karena kita nggak jelaskan itu dalam kajian tauhidnya, tapi masih dalam skup fikih. Tapi ketika dibahas kajian tauhid, apa tadi? Pertama, kita buktikan bahwa kita mencintai Allah dan Rasulullah. Surah Al-Anfal ayat 28 itu menjelaskan tentang penuhilah seruan Allah dan Rasulullah. Bukti apa? Cinta kita kepada dia. Cinta kita pada dia karena Allah dan Rasulullah cinta kepada kita untuk kita bahagia. Ternyata untuk mendapatkan itu harus pahami apa sholat itu. Jadi sholat itu bukan suatu peraturan saja yang harus dikerjakan, tapi suatu kebutuhan. Contoh, ada yang vegetarian tidak bisa dia mengeluncurkan aktivitasnya tanpa dia ini kebetulan teman-teman YouTube yang ada cuman buah-buahan, jadi vegetarian lah istilahnya. Dia tidak akan bisa beraktivitas kalau dia tidak makan buah. Ya. Artinya apa? Kebutuhan dia dalam sehariannya. Kalau begini kita buat kebutuhan seperti dia makan buah, sama seperti kita buat di saat sholat itu, nggak ada peraturan. Mau orang larang, mau nggak orang larang, yang penting ini udah minta makan buah. Kan kebutuhan. Kenapa? Untuk kita beraktivitas. Cuman permasalahan ini maaf ya, ini Al-Titi Andawi Andi orang filsafat, orang tasawuf. Bukan kita berarti kontra dengan gaya penjelasan orang fikih. Karena kita mengawali dengan tauhid. Biar enak orang mendengarnya, menikmatinya. Kita bukan tidak mengindahkan peraturan itu, tapi kita buat orang mencintai peraturan itu karena menyadari itu adalah kebutuhan. Jadi nggak ada paksaan. Makanya kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam mencintai seseorang. Meskipun udah dijodohkan, kalau udah kata tengok mata memandang, pandangan pertama awal kita jatuh cinta. Entah kayak mana lagunya, begitulah dia kan kurang lebih. Ya kan? Nah, jadi itulah dia Bang Deddy Ginting, ya, Bu, ya. Bahwa yang pertama kita pahami, tadi yang pertama adalah kita katakan jangan sempat kita buruk sangka, dia ini betul-betul enggak dia ini masuk Islam. Itulah kendaraan setan untuk menggoda kita, membuat rumah tangga kita hancur dan berantakan, dan nggak pernah kita menghargai kelebihannya. Tuh. Ya semua bersangka semua. Terakhir tak tahu. Tak siapa yang masuk surga, tak siapa yang masuk neraka. Padahal kita harus menolak diri kita sendiri. Kita pun tak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi ketika kita nyadari bahwa itu keyakinan nggak bisa main-main. Dan bukan karena dia melihat gagahnya Bang Deddy, langsung dia semudah itu melepaskan keyakinan. Tidak, dia pun waktu dalam setiap tidur berapa lama dia nggak bisa tidur, dan Bang Deddy nggak tahu dia bisa tidur nggak selama ini. Ya, pastinya bertentangan dengan itulah kata kuncinya Bang Deddy. Bang Deddy akan bisa tetap menghargai dan mengupayakan. Itu satu. Yang kedua, barulah tadi kajian tadi. Sholat itu jangan diberikan pemahaman buat dia sebagai peraturan keislaman, tapi sebagai kebutuhan hidup dia. Kita pakai lagu Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nggak ada kalimatnya tadi isinya. Engkau jauh, aku jauh. Terbalik, kayak awak pula Tuhan ya. Yang butuh siapa? Kita kan? Aku jauh ya Allah, makanya kau jauh. Tak ada kebahagiaan dalam diriku. Harta sama aku, pangkat sama aku, tahta sama aku, harta sama aku, tapi tak ada kebahagiaanku. Kenapa? Karena aku jauh, maka engkau jauh. Tak ada berkah itu.
Tapi kalau aku dekat, engkau dekat. Hartaku biasa, tahtaku nggak ada apa-apa dari yang lainnya, tapi kami tetap bahagia. Cowok ganteng berada di depan biniku pun tetap mengatakan aku yang paling ganteng. Cewek cantik di hadapan aku tetap mengatakan cewekku, istriku yang paling cantik. Kenapa? Karena itulah keberkahan. Itu awalnya apa? Keyakinan kita menghargai dia. Kenapa? Kita tidak akan bisa berbagi kelebihan karena kita sadar dia punya kekurangan. Dia pun gitu juga, dia nggak akan berbagi kelebihan kalau tidak membagikan kepada kekurangan kita. Baik, singkat kata, intinya adalah pahamkan kepada dia bahwa sholat itu kebutuhan. Ya, Bu. Sholat itu kebutuhan. Jadi gini, Dek bilang, Dek, kau nggak sholat sama seperti kau nggak makan. Bisa nggak kau memperhatikan abang? Bisa nggak kau memperhatikan anak kita yang 3 tuh? Bisa nggak kau untuk berkata-kata dengan teman jiran sebelah kalau kau nggak makan? Begitulah kalau kau nggak sholat. Main logikanya. Ini kajian tauhid. Orang nggak main tauhid langsung pikir. Nantilah umur 40 nanti aku mulai sholat. Belum nyampe 40 udah game. Itu sholat. Jadi berbicara tentang sholat yang pertama tadi itulah dia kebutuhan. Yang kedua adalah jalinan. Karena kita butuh, kita jalin tuh. Cemana kita nengok aja buah tuh kalau kita nggak mengambil, kita ambil, kita rasakan pepaya ini kayak mana teman-teman YouTuber. Saya nggak akan bisa merasakan pepaya yang di piring ini dengan pepaya yang sana itu sama. Saya akan lihat bisa menyatakan ini sama kalau saya nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, Bu ya. Beda. Ada aroma-aroma cabai sedikit. Artinya, ketika saya menggapai pepaya ini yang disebut jalinan. Ya. Nah, itu contohnya. Ya, Bu ya. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi kebutuhan. Kita tahu pepaya itu kebutuhan kita atau makanan itu kebutuhan kita. Tapi kalau kita tidak jalin, kita kerjakan, kita jemput, nggak akan bisa kita nikmati kebutuhan itu. Kita jalinlah itu tadi. Kita ambillah tadi piring, kita ambillah nasi, kita ambillah tadi makan lauk pauk dan sebagainya. Kita titipi. Udah jalin tadi, baru kita rasakan. Yang terakhir tadi, yang ketiga, rasakan. Oh, nikmat rupanya. Pertanyaannya, apa mungkin sholat itu ditinggalkan? Setelah dirasakan ya, Bu. Itu yang ketiga, dirasakan. Maka muncullah yang keempat, ternyata sholat itu tempat curhat. Awak curhat sama bini awak, kadang dia cocok, dia nanggapi. Kalau pas lagi marah, nggak bisa curhat sama dia. Alah, abang kayak mana lah, abang kayak gitu, ya kan? Tapi ketika itu bagaimana? Satu-satunya curhat yang bisa kita langsung cetuskan dan kita dapat petunjuk adalah di dalam sholat. Makanya yang kelima adalah, yang keempat tadi curhat, yang kelima adalah sholat itu bincang-bincang kita kepada Allah. Nanti bisa Bang Deddy Ginting nikmati bagaimana pengajian yang ada, ceramah yang ada di Al-Titi Andawi Andi. Ya. Bahwa sholat itu berbincang-bincang dengan Tuhan. Maka ketika kita Allahu Akbar, kan siap gerak. Baru mulai tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada lagi dengan niat yang lain kecuali dengan kanan dia. Tapi apakah langsung nggak dibolehkan? Bolehkan, Mas. Ketika ada Rasulullah sholat, ketika ada kalajengking dan binatang, waktu itu kalajengking sama lipan, mau menyengat Rasulullah, Rasulullah diizinkan untuk membunuhnya. Gitu-gitu ular tuh malah sopan pula dia. Tak jadi dia mematok Rasulullah. Itulah kelebihan ular tadi. Tapi kalau jengking sama lipan nih, ini tak bisa ditolerir. Waktu sholat itu diambil Rasulullah, pukul. Bukan berarti harus kita diamin aja. Ada upaya kita untuk, dan itu batal, tidak. Sama seperti kita waktu sholat tadi mengangkat anak kita lagi nangis. Kita gendong dia, kita sambil baca, pas waktu kita mau sujud atau mau ruku, kita lepaskan dia. Itu nggak batal. Nah, jadi masuk kajian tadi. Artinya yang tadi yang kelima adalah bincang-bincang dengan Allah.
Itu yang tadi bagian dari curhat tadi. Orang nganggap enggak. Orang nganggap tadi selama ini peraturan. Lepas aku udah sholat. Memang sebenarnya sudah lepas. Tapi awak tidak merasakan nikmatnya sholat itu. Sama seperti kita tadi mau makan, enggak kita nikmati makan. Kayak mana makan di pesantren? Iya, Bu. Gitu ya, Dad? Iya, Bu ya. Nah, itu satu hal tentang sholat. Bagaimana puasa-puasa begitu juga. Sedangkan puasa tadi bagaimana? Itu malah kontak perbincangan hubungan kita dengan Allah lebih dekat. Kenapa? Kayak manapun istri Dedi tadi memperhatikan Dedi puasa, Dedi juga memperhatikan istri Dedi puasa. Tapi siapa yang tahu Dedi masuk kamar mandi, Dedi ciduk air diminum nggak? Nggak mungkin lah. Abang mau awasi ya, Bang. Bang Dedi awak tengok ya kamar mandi, jangan-jangan diminum air bak tadi. Itulah artinya bahwa puasa itu hubungan yang lebih dalam lagi hubungan cinta kita pada Allah. Karena apa? Karena begitu rahasianya. Dan itulah kejujuran. Makanya puasa itu teman-teman YouTube sekalian, bukan hanya Islam saja yang berpuasa. Kristen berpuasa, Yahudi berpuasa, Konghucu berpuasa, Buddha berpuasa, bahkan Pamena yang nggak mempunyai agama, tapi sebenarnya mereka beragama. Tapi kan nggak masuk wilayah keagamaan di Indonesia. Artinya mereka berpuasa. Kenapa? Hakikat dari puasa itu adalah melatih kejujuran. Tiada yang tahu, istri kita, suami kita, orang yang kita dekati nggak ada tahu kita puasa. Yang tahu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah hebatnya puasa. Makanya puasa itu tadi juga adalah suatu kebutuhan yang mempererat keyakinan. Nah, dari sholat dan puasa inilah dia, Dedi, yang Buya kembalikan untuk membuat nyamannya kita berkehidupan. Masalah salah-salah wajar lah, awak pun salah. Bukan awak penghuni surga. Kalau penghuni surga nggak di dunia lagi, awak udah langsung di surga. Kita semua masih dalam proses menuju surga atau neraka. Artinya memang kodrat kita sudah adalah manusia tidak luput dari salah dan lupa. Tapi dengan kesadaran kita mau memperbaiki diri, meningkatkannya, menjaga jangan lagi salah lagi, maka ini yang disebut dengan manusia yang mulai menuju kesempurnaan. Bahayanya kehancuran itu terjadi, Mas, Bang Dedi Ginting, adalah karena apa? Karena sudah memponis dia penghuni neraka, awak penghuni surga. Ini yang jadi bahaya. Jadi bagaimana cara mandangnya? Anak 3 adalah menjadi kata kunci utama. Jangan ponis dia bahwa dia tidak dekat sama Allah yang Maha Kuasa. Ada jalan untuk membuat dia berdaya, untuk menyadari bahwa ikatannya kepada Allah akan menjadi seksama ketika disadarkan, oh dek, ternyata sholat itu bagaikan makan. Kebutuhan. Apa yang kau rasakan butuh dalam kehidupanmu sehari-hari, itulah sholat itu. Itulah puasa itu. Kalau zakat kan kalau dia punya kelebihan. Ya. Kalau haji kan dia punya kelebihan. Nah, semua sholat dan puasa inilah mengembalikan kepada bukti tentang aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Pertama adalah kita nyatakan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, Nabi Muhammad itulah teladan. Kenapa Nabi Muhammad diteladani? Nggak ada bisa. Dedi pun nggak bisa menjadikan Buya teladan. Karena Buya tidak luput dari kelupaan. Tapi ketika merujuk kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan cobaan, tapi tetap begitu sayang sama kita, itulah yang menjadi pedoman. Dan itu yang membuat kita nggak akan mungkin kita benci sama orang tua dan mertua kita ketika mereka tak adil sama kita. Kenapa? Karena kita ditegur oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih pahit. Dan tidak ada seujung kuku beliau kepahitan kita. Itulah makanya Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk kita teladani, bukan kita tuhankan. Bagaimana cintanya kita Nabi Muhammad itu tidak pernah kita tuhankan, tapi jadi guru utama kita sebagai suri tauladan. Gitu Bang Dedi Ginting. Ada pertanyaan lagi yang lain? Jadi intinya, ya Bang, bawalah dia bincang-bincang dengan gaya akal, logika. Kemana logika akalnya tadi Buya? Baliklah tadi kepada apa yang dia pegang kebutuhan. Nah, itu kan Dek, nggak bisa kau pisah sama HP kan? Itulah sholat tuh.
Kan dek, nggak bisa kau pisah dengan gincu tuh kan, itulah sholat tuh. Dek, tak bisa kau dengan make up tuh kan, itulah sholat tuh. Berarti harus saling mengingatkan ya bang, berarti itulah yang untuk iya. Terakhir iya bang, setelah aku lakukan sholat, aku lakukan puasa, apa aja aku beli cocok sama aku bang. Selama ini semua tak bagus. Waktu ku tengok bagus, udah nyampe rumah kurang bagus. Terakhir habis uang abang tak kemana-mana katanya. Dari mana kepuasan itu? Dari sholat dan puasa. Itulah batin nih puas, pikiran nih pun puas. Ya Bu ya. Udah nyambung ya Dedi, apa Buya bilang kan? Bahasa tauhid itulah dia. Siap Bu ya. Ini sekarang yang gaduh-gaduh suasana ini gara-gara pikir aja langsung. Lompat dia ke pikir, tauhidnya lepas. Udahlah, terakhir dia pula jadi merasa penghuni surga. Gitu ya. Siap Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Udah mantap Bu ya. Udah, alhamdulillah. Baik teman-teman YouTube sekalian, inilah bahasa konsultasi secara gaul dan sederhana yang dapat mudah-mudahan dipahami oleh semua teman-teman YouTuber dan para teman penonton YouTube sekalian. Semoga channel ini bermanfaat, konten ini bermanfaat untuk ke depan, dan bukan hanya kajian keislaman. Sungguh, siapapun yang beragama, yakinlah bahwa agamanya dapat menyelamatkan dirinya. Jadikanlah agamanya itu bagian dari kebutuhannya. Bagaikan dia membutuhkan makanan, bagaikan dia membutuhkan pakaian, itulah agama sebenarnya yang ia butuhkan. Maka dia tidak akan katakan bahwa agama itu adalah sebuah peraturan tok saja, atau peraturan saja, tapi dia nyatakan bahwa agama itu adalah kebutuhan. Makanya ia untuk membutuhkan itu, ia butuh peraturan-peraturan. Awalilah dia menjalankan kesadaran kebutuhan, maka bisa masuk kepada peraturan. Tapi jangan langsung lompat ke peraturan, maka dilaksanakan tanpa cinta dan penuh dengan paksaan. Sungguh tidak enak bercinta kalau terpaksa. Kesedak nanti kalau kita makan kena tulang ikan nantinya. Baik, sampai jumpa video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu ya.